Izin pasien baru dok lapor. Dok, pasien di bed kuning perburukan. Terkadang, ada satu malam di mana segala kekacauan tumpah ruah secara bersamaan. Tanpa jeda, tanpa peringatan, bahkan tanpa ruang untuk sekedar bernafas. Hingga tiba satu momen yang membekukan segalanya. Sebuah teriakan yang menghentikan waktu. Code Blue. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 Hampir kematian semua negara akibat sempat berjuang COVID-19. melawan COVID-19 yang nyaris memporak-porandakan sistem kesehatan. Sejumlah wilayah di Jakarta yang menerapkan lockdown corona dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus harian COVID-19 tertinggi nomor 2 di DKI dunia. Jakarta menjadi penambahan tertinggi harian. Pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Selama masa pandemi corona, pemerintah meminta para pelaksanaan belajar mengajar di berbagai daerah dilaksanakan secara jarak jauh. Banyak siswa yang memiliki fasilitas komunikasi. Semuanya dimulai dari kamar kecil itu. Kuliah online, saat hidup seketika berpindah hampir sepenuhnya di depan layar. Duh, kok lama banget sih? Masa pagi-pagi gini udah jelek banget sinyalnya? Iya dong. Ayo mas, mbak, on cam. Gimana sih kalian? Ospek ini udah cuma modal Zoom sama kuota. Masa masalah disiplin gini aja masih nggak bisa? Ayo gimana mau pegang pasien nanti? Manajemen waktunya dong mas, mbak. Ayo sekarang semuanya on cam, berdiri dan mundur 5 langkah dari depan kamera. Saya mau cek atributnya. Mas Aroyan, NPM 0187, pernah masih off cam? Ayo mas, mbak, inget ya, sebagai seorang dokter harus disiplin dan tahu manajemen waktu. Kalau misalnya kayak gini, gimana kalian mau jadi dokter? Waduh, kaos kaki dan celana gue di mana ya? Setiap hari harus tetap siap di depan kamera dengan atasan yang rapi, tapi bawahannya ya seadanya. Akhirnya selamat gue. Lapar. Makan dulu deh. Angkatan corona ya begitulah labelnya. Ospeknya online, belajar praktikum dan ujiannya pun online. Kadang benar-benar paham materi, kadang pura-pura putus koneksi. Jadi lu skillnya udah belajar apa gue? Oh, lingkar kepala. Tapi katanya harus belajar imunisasi juga. Guys, iya. Nanti sama dokter Kamil jangan pada di belakang ya. Soalnya katanya beliau itu suka nanya yang paling belakang. Berarti kita harus paling depan. Jadi kita nanti paling depan aja. Tapi yang paling depan banget, nanti bisa nanya. Selamat datang di kehidupan nyata, di mana musuh terbesarmu bukan lagi sinyal yang lemot, tapi teman sendiri yang mendadak jadi atlet lari demi war bangku barisan depan. Wah, sumpah. Ngalah-ngalahin buat tiket konser. Iya woy, lihat nih sepatu gue sampai kotor.
Lu udah baca skena 3 belum? Jujur belum lagi. Yaudah kita ke ruang PBL aja nanti. Yaudah deh. Yuk ke bawah purut lah. Ntar gua naruh laptop dulu ya di tas. Akhirnya sepi. Bisa istirahat dulu nih. Koas bukan soal siapa yang paling banyak menangani pasien, tapi soal disiplin, kerjasama, dan ego yang harus dikendalikan. Akhirnya selesai juga. Capek banget. Asli. Yes, laporannya datang enggak? Oh iya. Kalian kenapa? Jadi apa deh keluhan pasiennya? Izin dokter, untuk pasiennya ini Nyonya A, usianya 23 tahun dokter. Untuk keluhannya nyeri perut kanan bawah dokter. Oke, apa aja diagnosis banding nyeri perut kanan bawah? Itu dok, diagnosis bandingnya itu. Ini usus buntu kali ya dok? Nah, masa pintaran pasiennya dek? Mohon maaf dokter, kami akan belajar kembali dok. Maaf, kamu tuh belajarnya nggak bener. Jadi kemungkinan diagnosisnya appendicitis akut. Apa aja sign-nya? Apa nama skor yang digunakan? Berapa skor yang dikatakan ini appendicitis akut berapa dek? Patofisiologinya gimana? Bisa jawab gak dek? Itu loh, coba cari di ChatGPT kamu ada gak jawabannya? Halah, udah kelamaan. Jadi PR aja. Besok mau referat sama saya ya. Siap dokter, maaf dok. Karena di setiap jam yang berjalan, di setiap pasien yang datang, selalu ada satu hal yang dipelajari, yaitu kesabaran. Bahkan di tengah lelahnya semua, kita tetap dituntut untuk menyesuaikan diri. Ya Allah, lupa lagi belum beli makan. Nah, lapar banget lagi. Gue beli makan dulu dah. Dokter yang kemarin di IGD meriksa anak saya ya dok? Ibu, gimana kabarnya? Anaknya udah mendingan? Alhamdulillah dokter, anak saya udah mendingan banget. Kemarin makasih banyak ya dok, udah sabar banget nanganin anak saya. Walaupun anak saya rewel, tapi dokternya sabar banget. Alhamdulillah, senang dengarnya Bu ya. Semoga ibu keluarga sehat selalu, anaknya bisa cepat pulang. Iya dokter, amin. Dokter juga jaga kesehatan ya dok, biar bisa ngobatin banyak orang lebih banyak lagi. Saya duluan ya dok, mari dok. Dan terkadang, cukup satu kata, terima kasih, sudah cukup untuk membuat semua lelah hilang. Tapi, perjalanan belum selesai. Senyum itu harus disimpan sebentar karena gerbang terakhir sudah ada di depan mata. Banyak banget sih materinya. Ini juga, udah belajar banyak, masih banyak yang salah. Kenapa nggak gue cicil ya dari awal? Kenapa juga gue masuk dokteran ini? Apa gue salah ambil jalan ya? Pantas nggak ya gue jadi dokter ini?
Aduh, udah capek-capek belajar, tanggal masih belum pasti. Mending gue mabar aja dah. Gas login. Percuma dokter kalau nggak IMO kan. Apa nih? Hah? Astagfirullahaladzim. Mendadak banget sih. Mana persiapannya cuma 2 minggu. OSCE dulu lagi. Wah, harus belajar. Di titik ini, berhenti bukanlah pilihan. Bukan soal siap atau tidak, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah apapun keadaannya. Karena dari sinilah kita berproses menjadi seseorang yang akan berdiri di garda terdepan untuk menyelamatkan banyak kehidupan. Karena pada akhirnya, pertarungan sesungguhnya bukan sekedar melawan soal ujian, tetapi pertarungan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kita layak untuk dipanggil sebagai seorang dokter. Inilah titik penentuan, di mana ribuan jam belajar dan air mata yang jatuh diuji dalam beberapa jam saja. Bukan lagi melawan kantuk di atas meja belajar, tapi melawan keraguan diri sendiri di depan penguji dan layar CBT. Setiap keputusan dan tindakan di stase OSCE adalah hasil dari proses panjang yang pernah kita lalui. Karena di balik seragam putih ini, ada pundak yang sedang dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Setelah bertahun-tahun hidup cuma buat belajar, dan terus belajar, akhirnya momen yang paling kita tunggu-tunggu itu sampai juga. Momen di mana satu baris nama di layar handphone mengubah segalanya. Tanpa persiapan, tanpa perayaan mewah di tengah malam, hanya dengan kata lulus. Alhamdulillah gue lulus. Kita tak jauh berbeda, tapi tanpa the world. Sometimes I wonderful. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku Dok, pasien laki-laki 50 tahun teriasa kuning di jantung, Dok. Siapin RJP, saya ambil alih. Namun, gelar itu bukanlah akhir dari perjalanan ini, melainkan awal dari tanggung jawab baru untuk mengambil keputusan dengan tenang dan tepat, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Dok, belum ada nadi, Dok. Cek irama. Masih asistol, Dok. Irama non-shockable. Masukkan epinefrin 1 mg, lanjut CPR 5 siklus. Siap, Dok. Epinefrin 1 mg sudah masuk, Dok. Karena ternyata semua perjuangan kita dulu bukanlah hal yang sia-sia. Semua itu adalah cara semesta menyiapkan kita. Izin, nadi sudah teraba, Dok. Good. Pindah ke ruang ROSC. Monitor ketat. Siap, Dok. Untuk menjadi sandaran di saat orang lain sedang kehilangan harapan. merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, tapi tambah the world. Sometimes I wonderful. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai with everything you are. Ini tim artistiknya. Burungku datang, semua senang. Burung berjuang, suara lantang. Burung berdendang di atas tiang. Ragu tuh kondang, seng penting menang. Burungku gacor, lesis di sekor.
hoki